Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Beralih ke lantai bursa, pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG dan nilai tukar rupiah hari ini diprediksi bergerak terkonsolidasi wajar karena investor diproyeksikan risk off. Apakah benar demikian? Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Mercy Wijaya langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini? Apakah IHSG berpotensi melanjutkan rebound pada penutupan pekan lalu? Jessica dan pemirsa, pagi hari ini indeks harga saham gabungan bergerak melemah 0,57% saat pembukaan perdagangan pukul 9 waktu Indonesia Barat di level 6.688. Pelemahan pada indeks harga saham gabungan ini sejalan dengan pelemahan yang terjadi pada indeks harga saham global, terutama di Amerika Serikat dan di Eropa yang melemah lebih dari 1%. Saat ini memang pelaku pasar masih menunggu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat tanggal 26 Januari 2022, karena memang selama 3 pekan terakhir pergerakan indeks saham global sangat volatile, sangat fluktuatif, karena banyak spekulasi mengenai kebijakan The Fed yang akan lebih agresif. Banyak yang memprediksi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 4 kali tahun ini, dari rencana sebelumnya hanya sebanyak 3 kali, dan juga dari sisi waktu atau timeline juga diprediksi akan dipercepat dari bulan Juni menjadi bulan Maret 2022. Hal inilah yang masih dinanti oleh pelaku pasar mengenai kepastian berapa kali The Fed akan menaikkan suku bunga acuan dan juga kapan dimulai kenaikan suku bunga acuan tersebut. Sehingga indeks global kalau kita lihat pergerakannya cenderung melemah, investor sedang wait and see terhadap kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat tahun ini. Indeks di Amerika Serikat pada akhir pekan lalu, indeks Dow Jones turun sampai 1,3%, S&P 500 melemah 1,89%, dan yang turun paling dalam adalah indeks Nasdaq Composite sampai 2,7%. Selain menunggu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, pergerakan saham di Amerika Serikat juga mengikuti laporan keuangan dan juga laporan kinerja yang sudah dirilis oleh beberapa perusahaan, terutama kinerja di tahun 2021. Seperti kalau kita lihat, terjadi penurunan signifikan pada saham Netflix sampai 21% dan juga saham Disney sampai 6,9% karena pertumbuhan jumlah subscriber yang lambat di bulan Desember 2021 kemarin. Sementara kalau kita lihat pergerakan indeks di kawasan Eropa ini juga sejalan, terjadi pelemahan pada indeks FTSE 100 sampai 1,2% dan indeks di Jerman, the DAX, melemah sampai 2,1%. Data-data yang mengecewakan di kawasan Eropa juga menjadi penyebab pelemahan dari indeks di kawasan Eropa, seperti retail sales di Britania Raya atau di Inggris pada bulan Desember 2021 yang ternyata turun 3,9% secara bulanan, dan juga consumer confidence, kepercayaan konsumen untuk berbelanja yang turun di bulan Januari 2022 dari minus 16 menjadi minus 19 karena tingginya inflasi di kawasan Eropa. Data-data negatif ini turut mempengaruhi pergerakan indeks di Eropa yang turun signifikan lebih dari 1%. Sementara pergerakan indeks Asia juga sejalan dengan pergerakan indeks global akhir pekan lalu. Indeks Nikkei di Jepang turun 0,44%, indeks Hang Seng Hong Kong melemah 0,8%, dan indeks Rate Singapura turun 0,17%. Selain sentimen dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, para pelaku pasar juga memperhatikan bagaimana penyebaran kasus Omicron di dalam negeri di Indonesia, di mana pada tanggal 22 Januari 2022 ada penambahan 3.200 kasus COVID-19 baru di Indonesia, dan tren kasus COVID-19 terus meningkat semenjak akhir Desember 2021 sampai saat ini, sehingga hal ini menjadi terus dipantau oleh para pelaku pasar dan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan untuk prediksinya pergerakan indeks memang masih akan sangat terbatas hari ini, Jessica dan pemirsa. Ada potensi pelemahan antara 6.626 sampai 6.750. Jessica. Mercy, kalau pada pasar saham, investor masih menunggu suku bunga acuan dari The Fed dan juga adanya varian Omicron di dalam negeri. Bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini? Dan bagaimana pada hari ini, apakah rupiah akan terkoreksi lagi untuk proyeksi sepanjang hari ini? Jessica dan pemirsa, kalau kita lihat saat pembukaan perdagangan tadi, rupiah berhasil menguat tipis 0,13% terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga nilai rata-rata rupiah berada di 14.316.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kami melihat
rupiah ini masih terus menguat meskipun dolar Amerika Serikat bergerak menguat terhadap mayoritas mata uang utama dunia dengan penguatan 0,03%. Kami juga akan terus pantau bagaimana pergerakan yield atau imbal hasil dari obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun yang pada akhir pekan lalu sempat naik ke level tertingginya 1,9%. Ini dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan posisi akhir tahun 2021 di 1,5%. Dan kenaikan dari yield obligasi pemerintah Amerika Serikat ini seiring dengan tapering off atau kebijakan mengurangi pembelian obligasi di tengah masyarakat yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, sehingga yield obligasinya naik dan ini memicu ketertarikan investor untuk kembali berinvestasi di US Treasury tenor 10 tahun. Saat ini posisi US Treasury tenor 10 tahun imbal hasil berada di 1,75%, lebih rendah dari posisi akhir pekan lalu yang sempat menyentuh 1,9%. Sementara itu kalau kita lihat pergerakan harga emas global masih cenderung menguat 0,08%, seharga 1.833 dolar Amerika Serikat per ons. Emas dianggap sebagai instrumen yang aman di tengah tingginya inflasi di Amerika Serikat. Sementara harga emas antam dalam negeri melemah tipis 0,1%. Dan kalau kita lihat harga minyak global pagi hari ini sudah naik ke level tertingginya semenjak bulan Oktober tahun 2014. Kita bisa lihat kontrak minyak WTI sudah dijual seharga 85 dolar per barel dan minyak jenis Brent sudah dijual seharga 88 dolar Amerika Serikat per barel. Kenaikan harga minyak ini masih terus terjadi karena masalah supply atau masalah produksi minyak yang terjadi di tengah tingginya permintaan pada minyak global. Kami melihat ada beberapa sentimen yang mempengaruhi suplai minyak global, di antaranya adalah OPEC Plus, negara-negara produsen minyak yang masih kesulitan untuk mencapai target produksi, yaitu menambah produksi sampai 400.000 barel per hari. Ditambah ada ketegangan antara Rusia dengan Ukraina yang diprediksi akan membuat produksi minyak dan gas bumi semakin terhambat. Sehingga sejumlah analis memprediksi bahwa pergerakan harga minyak masih akan cenderung tinggi selama beberapa waktu terakhir ini. Analis juga mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah hari ini masih akan cenderung fluktuatif antara 14.300 sampai 14.350 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian Jessica laporan kami dari studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas laporan Anda langsung dari studio Bursa Efek Indonesia di Jakarta.